Dominonya Pak Ali Murtopo, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja. Kirim sejuta mati dia isi orang terus. Yang penting senjatanya udah ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangun-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang isi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu, siapa yang beli kok bisa laku bener? Oh dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah, bahkan legislatif kita sudah kemasukan dan sudah mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijaksanaan. Ini yang harus kita bersihkan. Dan sekarang lagi anehnya ada yang mengatakan penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu mode lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu? Kita selalu bicara bahaya laten. Dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Dan mungkin di dalam anggota saya ada, di dalam FPI yang mungkin ada, yang pakai baju-baju kiai sekarang yang mengadu domba dan segala macam jadi dukun juga banyak. Apabila pemerintah melalui aparatnya tidak bisa menegakkan hukum di negara ini, maka kita bersama-sama akan menegakkan hukum kepada mereka-mereka yang Pancasilais. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang isi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu, siapa yang beli kok bisa laku bener? Oh dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena 100 juta gampang aja. Kirim sejuta mati dia isi orang terus. Yang penting senjatanya udah ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangun-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Dia lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu? Kita selalu bicara bahaya laten. Dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu.
Dan mungkin di dalam anggota saya ada. Di dalam FPI mungkin ada. Saya katakan teori dominonya Pak Ali Murtopo. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim. Kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ. Hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah. Bahkan legislatif kita sudah kemasukan. Dan sudah mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijaksanaan. Ini yang harus kita bersihkan. Dan sekarang lagi anehnya ada yang mengatakan penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu